اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, dengan berkah dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali lagi bertatap muka bermuajahah dalam rangka kita sambil niat memperbaharui niat i'tikaf kita dan sambil kita menambah ilmu warisan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita niat i'tikaf sambil menambah ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memberkahi segala keluarga kita, meninggal kita semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang akan kita baca ini adalah manakib atau biografi, karena seperti biasa bulan Zulhijjah di kota kami Martapura itu biasa tiap musalla ke musalla, masjid ke masjid, majlis ta'lim ke majlis ta'lim mengadakan acara yang namanya membaca biografi manakib Syekh Salman Al-Madani, atau yang disebut juga beliau adalah gurunya Datuk kami, Datuk Kalampayan. Mudah-mudahan ada keberkahan dalam pagi hari ini. Jadi kitab seperti biasa kena aja manakib dulu temanya. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu min ilmi sabiqil inayah wa ashkuruhu amanna alaina bil iman bima ja'a biya wa awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnati wal bahiyyati saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi thawri abi usuri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi bisabilin nuri. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani, wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, yaitu daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah rahmat beberapa atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Jadi kalau kita meyakinkan hati bahwasanya yang kita dengar ini, yang kita yakini ini, yang pian simak ini benar-benar beliau itu wali Allah, maka rahmat akan turun terus kepada kita selama kita mendengarkan hikayat biografi perjalanan beliau waktu itu. Asal kita meyakini apa tadi, beliau itu wali Allah. Biar 3-4 jam mendengarkan tapi kada yakin apa nih ya, dongeng kali ya, kayak bagian Wahabi, bagian yang lain-lain kan menganggapnya dongeng aja beratan. Sunan Bonang, Sunan Ampel, Datuk Kalampayan, Guru Sepupu dongeng semua. Iya kada mendapati, kada merasai apa nih dia. Ada harapan orang seperti itu dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah yang Guru Sepupu. Kenapa? Karena dia meyakinkan orang itu wali Allah. Dalam tafsir As-Sawi, tafsir Jalalain, di situ ada dijelaskan di antara tafsiran makna wali. Nah, jadi diartikan juga dalam tafsir As-Sawi makna wali itu Allah memberikan kemuliaan Allah kepada dia. Dan apapun dia mau Allah Ta'ala berikan kepada dia. Jadi seorang hamba yang disebut wali Allah itu diberikan karamullah, kemuliaan oleh Allah, diberikan Allah, pemberian oleh Allah. Kalau dia berdoa kabul. Jadi kalau sudah seperti itu seorang hamba wali Allah, kekasih Allah itu alam yukilhu li syai'in siwahu. Ini ditafsir oleh tafsir As-Sawi kitabnya.
bukan di Google, bukan di YouTube. Seorang hamba wali Allah itu kadang berhajat lagi kepada sesuatu selain Allah. Kadang berhajat lagi karena kalau dia berdoa kabul. Paham? Habib Soleh Tanggul pernah ditanya, kan Habib Soleh Tanggul itu kan terkenal dengan kabulnya doa beliau, ya kan? Kabulnya doa beliau. Kenapa Habib Soleh sampean selalu kabul doa? Kata Habib Soleh Tanggul, gampang. Aku sedikit pun tidak pernah maksiat kepada Allah. Ada sama kita. Turun rumah melihat acir kulit enggang ya rahmatullah. Paham lah enggang Pak? Dosa mata sudah. Ayo. Yang acil-acilnya turun rumah, baru turun pengajian subuh ini misalnya, balik ke rumah menggibah gosip. Nah dosa pulang, ada yang digosip pulang. Padahal baru diibadat, baru turun pengajian pulang, dobel pahala. Baru senang sudah malaikat mencatat kebaikan sebelah kanan. Boleh pulang ke rumah menggibah. Aduh ya malaikat bingung saya kelakuan anu nih. Ya kan, anak Nabi Adam ini. Mudahan kita selamat semuanya. Ada dalam sebuah hadis, siapa memelihara dua anggota, yang pertama mulut, yang kedua kemaluan, insya Allah masuk surga. Mulut, memelihara mulut, wah itu berat. Apalagi biasa menggibah orang. Memelihara kemaluan, kasihan nih, berat juga. Apalagi merantau, supir biasa singgah di warung jablay. Kada singgah, kawannya singgah, itu namanya memelihara kemaluan. Atau selingkuh, arti kata selingkuh itu Pak kada kawin, paham nggak? Booking hotel, lawan binian kada kawin, itu selingkuh namanya. Tapi kalau pian kawin lagi, istri pian itu namanya bading sanak dua bini tua pian. Selingkuh itu apa tadi? Nah ini ulun nih, masalah jurusan ini ulun nih bidangnya. Ulun ini raja boya masalahnya gelar ulun. Selingkuh itu ingatakan yang kada kawin, pian berpacaran, kumpul kebo, booking di hotel, selingkuh namanya. Sudah selingkuh zina. Tapi kalau pian kawin, bukan selingkuh, itu namanya halal, nikah namanya itu. Belum ngisi pengajian Sabtu di Lampung, jamaah ibu-ibu 400 orangnya. Belum bahas itu. Belum pulang banyak minta maaf dulu, guru maaf selama ini kami salah mengartikan makna selingkuh. Salah. Hati-hati kadang-kadang mulutnya kenapa jadi banyak penghuni neraka itu perempuan. Ini mulutnya ngaco sembarangan. Kasihan suami baru datang. Mana duit? Mau beli skincare. Mana duit? Nah, baru datang suami bukannya dibikinin teh kak, makanan kak, apa kak? Ini kata orang Matapura bamamai sama laki, ngomel-ngomel sama laki, kasihan laki. Ya mudah-mudahan istri kita semuanya menjadi artinya mar'atus solehah, perempuan yang solehah, yang berbakti kepada orang tua dan kepada suaminya. Dan adalah kebiasaan Syekh Salman Al-Madani itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi. Syekh Salman Al-Madani, gurunya Datuk Kalapayan ini, beliau mempunyai sifat kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Satu hal yang sering yang harus kita contoh yaitu mencontoh sifat beliau. Beliau adalah orang yang sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Kita pun harus juga lebih
sayangnya kepada orang yang menuntut ilmu, terlebih-lebih gurunya, lebih lagi disayangi, jangan dimusuhi. Nah, itu. Malam tadi ulun berkunjung silaturahmi kepada kekawanan juga. Nah, jadi ulun berkisah. Tahu ya kalau dia anak siapa? Haji Fuad. Haji Fuad. Jalan Jakarta kah? Nah itu. Haji Fuad Muncak 2 Guru Zaini. Haji Fuad ya. Jadi ulun berkisah. Ulun ini 5 tahun nah. 5 tahun dan sudah tiap bulan 3 tahun ini tiap bulan kan rutin ulun kada bisa musuh. Ulun kada bisa musuh baik. Banyak kayak yang dihiri sama ulun ini inya guru ya musuhnya baik. Pak. Dia pedagang telur lah sama musuhnya pedagang telur juga. Kaum sama musuhnya kaum masjid juga. Seprofesi paham lah Pak. Yang bini banyak sama musuhnya bini banyak juga. Cikung ikam kada masjid banyak cikung. Nah, tukang beca musuhnya tukang beca juga. Ulun kan bisa musuh baik, yang musuhi pasti ada sama ulun nih. Cuman kita jangan yang musuhi orang, kita jangan musuhi orang, paham? Biar aja orang jahat sama kita, yang penting kita jangan jahat sama orang, paham? Ikuti cara ulun nih, enak hidup baik. Turunkan gengsi kita, ego kita. Ini musuh kita biar salam, assalamualaikum, apa kabar kawan? Oh. Padahal musuh nih. Teman-teman baik. Kemana aja biar enak hidup, buktinya ulun sampai dia ke Kalbar ceramah 3 bulan sekali ke Kalbar, Kalteng. Di sini sudahnya kita bisa musuh. Kemana aja masuk. Sarang mana kapur masuki. Nyaman dia hidup itu tuh nyaman. Ini tetangga sebelah kanan musuh, sebelah kiri musuh, tambal ban musuh. Takutnya kalau pecah ban kita miris kemana menambal. Ayo Pak, ini hikmahnya. Makanya kata Rasulullah kan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah kalian, kata Rasulullah, akan manusia dengan akhlak yang baik. Ulun gak punya musuh Pak. Kalau yang musuhin ulun tahu di sini siapa. Tapi ulun bodoh amat baik. Bodoh amat, apalagi cuma amat bodoh. Bodoh amat ulun ini siapa kamu musuhi? Ibu-ibu nah bertetangga kalau pian bertetangga baik karena Allah. Tetangga sampeyan Bu mau reaksinya baik atau reaksinya kada atau reaksinya mengecewakan sama pian tetap baik sama tetangga. Kenapa? Karena pian sudah membersihkan hati pian, niatnya untuk karena Allah saja, bukan minta puji orang. Ulun tertawa Pak, bulan kemarin 40 hari kemarin ulun ini terlambat datang sebenarnya. Bulan kemarin ulun ada masuk di masjid salah satu di Kaltim lah, bukan sama Dinda ya, di luar, cuma di Kaltim. Kata ulun kan di sampingnya nih ketua masjid, Pak Ketua, andai kata sampeyan suatu saat nanti gak jadi ketua lagi, tapi sampeyan pas gak jadi ketua lagi, sampeyan gak ke masjid, berarti sampeyan ini ke masjid hanya sebagai ketua saja. Pahamlah? Artinya diberi jabatan dulu baru ke masjid, pahamkah? Kalau nggak ada jabatan nggak ke masjid, itu namanya ketuanya sampeyan tuh ke masjid kada karena Allah. Ih lucunya Pak, baru dengar seminggu tadi kabar ketuanya berhenti.
Ketuanya pengen berhenti. Lalu ulun tanya, pengen ke masjid lah? Iya Pak Kiai, saya ke masjid. jadi agak loncat sedikit Pak sebenarnya. Baru ulun kan beri wejangan, kan cuma andai kan. Tahunnya beliau benar-benar berhenti Pak. Jadi ketua masjid tak. Pian Pak masih ngaji kan? Saya Ustaz Pak Kiai masih sholat, masih ngaji. Nah artinya beliau turun bukan karena jabatan Pak. Beliau turun karena Allah. Kalau karena Allah, walau di padang musuh tetap beribadah dia Pak. Kita betulkan niat semua turun karena Allah, membantu karena Allah, untuk ilmu karena Allah. Gimana guru konsepnya karena Allah tuh sering kalau ulun sebutkan sudah. Hujan, kada hujan selama badan kita sehat, turun. Garing-garing sedikit pakai masker, turun. Gak bisa jalan lagi, dengarkan live streaming, pakai YouTube, radio, apapun kita lakukan caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malaikat maut menjemput kita. Tuh kenalan ulun apa tuh bendahara Pemprov Pak Ihsan, tiga. Ketua ulun terkajut juga ada langganan ulun di Masjid Al Falah AWS, ketua meninggal juga. Masing-masing kita nunggu giliran, tapi ulun kena dulu. Ulun masih 17, fokus membina bini anu bini tua kasihan. Ajib kan anak berdahulu ikhlas saja. Biar anak berdahulu meninggal berdahulu ulun ikhlas. Ya ulun kan aja Pak. Anda pian berdahulu atau apa? Atau ulun berdudi pian berdahulu kalau apa juga. Mudah-mudahan kita semua juga sholawat lah. Ingatkan habis sholat tuh ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Nah itu mudah-mudahan kita selalu meminta dan husnul khatimah. Ada ya masa lalunya suram, raja maling, mau obat, kacau, tapi Allah bolak-balikkan hatinya menjadi orang yang baik pada akhir hayatnya. Masya Allah, itu namanya husnul khotimah. Kita lanjut, waktu lagi 15 menit lebih. Jadi kebiasaan Syekh Salman Al-Madani, beliau itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, khususnya lagi kepada orang yang alim dan orang yang soleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka beliau berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Salman Al-Madani suka sidin berkhidmah ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau di antara sifatnya lagi, beliau sangat memuliakan ibu bapaknya. Beliau sangat memuliakan ibu bapaknya. Kalau mau anak kita bakti sama kita, Pak, kita dulu bakti sama orang tua kita. Kalau mau anak kita bakti sama kita, kita dulu yang harus bakti sama orang tua kita. Karena hidup itu karma. Manzolama zulima, siapa menzolimi pasti dizolimi. Gak usah jauh-jauh Pak. Sampeyan ke Mekah kalau gak beridoan sama tetangga-tetangga kan karma Pak. Dahulu ada cerita ada cerita. Orangnya ini Pak ada berbuat zolim dahulu, pernah menyakiti saudaranya yang tidak ada salah sama dia Pak, disakitinya Pak, ditempeleng ke Pura, ditampar. Orangnya emosian, tidak labil. Lalu di Mekah, di muka Ka'bah lagi tawaf, beliau ada yang menampar, tapi orangnya nggak ada. Apa? Ada yang menampar loh.
tapi orangnya nggak ada. Itu luar biasa. Makanya kalau mau umroh, kalau mau haji, beridoan, bermaaf-maafan sama tetangga. Walau kita nggak ada salah, kita ini nggak tahu kalau di mata kita nggak salah, tapi tetangga ini kan macam-macam manusia, ada yang sensitif punya hati, ya kan? Bukan kuat seperti kita ataupun yang lainnya. Dari doa nggak salah, minta maaf lah, besti, kawan. Minta maaf, minta ridho kalau aku ada salah, aku mau umroh dulu. Orang bahari gitu Pak, umroh bahaji. Ini datang haji, Allah, ama-ama beli emas, nah tangan kanan 2 kilo, tangan kiri 1 kilo. Jadi mereng di jalan tuh Pak. Nah kalau emas bahaji ke piknik kah? Orang bahaji itu ibadah, paham? Sama lakiannya juga. Bulik si kain tetap bahaji, si kain bulik pakai kacamata hirang kain. Keren mana si kain? Dan sesuai itu umur. Bulik kacamata hirang. Jangan jadikan ibadah pian yang bernilai 200 juta pun aku roda. Ya kan Pak? 200 juta. Ada lagi yang mengatakan 400 juta. Rugi. Umroh 30-an juta sekian, rugi pian rugi benar beribadah kalau pian jadikan ibadah pian sebagai hanya destinasi wisata. Walaupun sebenarnya kita itu hakikatnya cuma ziarah saja, tetapi kita jadikan semaksimal mungkin ibadah yang merasuk dan meresap ke dalam jiwa raga kita. Rugi karena membaca macam-macam di Makkatul Musyarrafah dan Madinatul Munawwarah. Rugi karena banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Ini apa gawian? Tidak ada apa-apa. Nyaman-nyaman lah restoran di Makkah sana. Itu jadi kesah. Makanan dikesahkan. Di sini gini banyak makanan, ya Pak. Orang ibadah, alhamdulillah di sini kah Rasulullah. Di sini kah Raudhah. Di sini kah Gunung Uhud. Di sini kah Jabal Rahmah. Di sini kah. Nah, jadi tahu kita yang selama pian ini pian dengar dari ulama, dari masyayikh, dari habaib. Ini Raudhah, ini makam Rasulullah, ini makam Abu Bakar, ya kan? Yang mendapati sudah syukuri, alhamdulillah benar-benar ya ibadah. Di dalam kitab susunan pimpinan pondok pesantren kami Darussalam, Al-Alim wal Allamah Kiai Haji Anang Sya'rani Arif. Di situ diantaranya disebutkan beliau menyusun kitab yang bernama Hidayatuz Zaman, hadis ke-25 kalau nggak salah. Dalam kitab Hidayatuz Zaman hadis ke-25, nanti di akhir zaman banyak orang berhaji dan berumrah niatnya karena riya dan minta damar. Banyakkah? Markapuranya banyak, apalagi sini. Matapuranya banyak, apalagi sini. Matapura apa Pak? Kota ulama banyak yang berumrah berhaji kada betul niatnya supaya dipanggil Mak Haji, lawat Bu Haji, Pak Haji. Bukan beribadah, niatnya mencari teta Pak. Itu mending. Ini ada Pak guru anak ulun haji, ulun tanya anak-anak pian nih baru 14 tahun belum balik. Haji kan syaratnya balik. Guru umroh dulu bisa dan haji ulun bungol. Umroh dibilangnya haji, paham gak Pak? Ibarat orang nira sekolah masih SMP dibilangnya tetanya LC, padahal LC kan keluar sana, paham lah? Ditanya pernah ke Mesir aja padahal masih SMP. Nah itu sama dah, pembodohan publik karena itu, paham lah? Ini haji anak ulun tanya, ini anak dia masih 14, kapan hajinya? Kata ulun, bisa umroh dulu. Bisa umroh, kalau bisa umroh semua orang ini banyak bisa umroh. Karena haji itu syaratnya ada, syarat dan ketentuan berlakunya ada. Semua orang panggil haji, paham lah? Kebanyakan yang dipanggil haji itu cuma di Indonesia aja.
Kalau di lain nggak ada kata-kata haji itu kata-kata takut kalau amal ibadah hajinya nggak diterima Allah. Paham Pak? Takut baik. Kita sini aja kebanyakan. Nah, artinya mengambil berkah biasanya kan. Nah, bisa berhaji. Dan kita bisa berhaji semuanya. Kita nggak tahu rezeki kan. Kalau nunggu kuota jamaah haji sampai pengen meninggal kada tulak-tulak ya. Jamaah haji biasa Pak. Nunggu 40 tahun, 30 tahun kuotanya kan. Hah? Pada plus lagi, pada poroda lagi, pada plus. Itu yang diharap lagi. Ya, siapa tahu kan mudah-mudahan ya kan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi 10 menit lagi enggak kerasa ada kita. Jadi sifat sesama Hamadani cukup sudah. Beliau suka kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang alim, dan beliau selalu membantu orang yang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat memuliakan ibu bapaknya. Ada satu amalan yang dimana dahulu ulun sering mendengar almarhum Abah Guru Sekumpul selalu menganjurkan kepada kami semua waktu pengajian Kamis sore sama Minggu sore. Apa aja Guru Sekumpul bahari? Bacalah kalian barang siapa membaca sesudah sholat subuh, baik itu berjamaah ataupun munfarid sendirian, doanya ulun baca tadi adalah Allahumma ufil li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Tiang kalau ke Martapura jangan bingung, tiang musola, tiang masjid mengamalkan doa ini. Ben yang bingung, mudah-mudahan di sini diamalkan. Tergantung imamnya berat. Nah, jadi kalau pian nggak punya sanad biasanya ulun ijazahkan doa pian, silakan pian mengamalkan doa ini. Karena ulun dulu langsung waktu belajar langsung dapat sanad dari Abah Guru Sekumpul Bahari. Nah itu. Beliau kadang-kadang walaupun bukan temanya manakib bulan Dzulhijjah, kadang-kadang selalu menyampaikan kepada kami semua para jamaah, wahai murid-muridku, bacalah doa ini. Jangan sampai ada bepander dulu masalah dunia. Jangan bepander masalah dunia. Baca 4 kali. Allahumma firmati Sayyidina Muhammad. Google ada cari. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina. Sampai situ dia 4 kali ya. Kalau kita dalam keadaan imam dan makmum pian cukup aminkan saja, ulunnya membaca paham. Kalau pian munfarid sendiri berarti pian yang membaca. Allahumma firmati Sayyidina Muhammad. Apa khasiatnya guru? Kalau orang ikhlas gak nanya-nanya khasiat. Paham? Kalau orang itu ikhlas, dia pasti gak nanya fadilat, gak nanya kelebihan, gak nanya khasiat, gak nanya keistimewaan, dia cukup amalkan. Kalau dia mampu, dia amalkan. Puasa Senin Kamis, apa khasiatnya guru? Kalau orang ikhlas, dia pasti puasa, gak nanya khasiat. Sudah nanya khasiatnya, puasanya kagak, percuma. Paham? Amalkan aja. Allahumma bil mati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Lihat pian di Martapura itu ya. Kalau pian haul Abah Guru Sekumpul, lihat sukunya. Rata-rata membaca itu. Rata-rata masjid musola membaca doa ini 4 kali berturut-turut. Di sini disebutkan orang itu nanti termasuk dalam golongan yang ditolong wali Allah nanti hari kiamat. Amin. Pahalanya besar benar. Artinya tiket kita masuk surga itu sangat mudah bagi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca karomah beliau dulu. Dan adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jilani.
Barang siapa menyeru atau memanggil aku dengan panggilan ya Saman, ya Saman, ya Saman sebanyak 3 kali, dia memanggil itu tatkala dia mendapatkan kesusahan, baik itu kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Ini namanya Sesaman, ini seorang wali Allah yang bermakom ahli darok. Apa itu ahli darok? Kalau kita memanggil datang, asal yakin. Ada lagi selain Sesaman, Sayyidatina Khadijah Kubra, istri Rasulullah, itu ahli darok. Guru sekumpul ahli darok. Guru sekumpul ahli darok. Kalau kita yakin beliau wali, kita panggil beliau 3 kali, hadir beliau. Asal dapat kesusahan. Biar pian teriak-teriak 3 kali sehabis-habis suara, tapi kada yakin, kada mau hadir beliau. Kesusahan. Kalau pian misalnya mau tenggelam kapal Titanic, pian teriak-teriak dulu nak. Ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Yakin beliau wali Allah, hadir atau beliau? Ujung. Banyak sudah buktikan orang kaya. Luar biasa. Kalau selain Ahlus Sunnah, yang macam-macam dongeng ya kada bisa malami. Sekali bisa malami sihir, daripada ini ya biasa aja gitu. Sama aja karena menghina Nabi dahulu tatkala Nabi Insyiqaqul Qamar, membelah bulan. Nabi sudah membelah bulan. Ini asli Pak, terbelah bulan. Iya, tadi bilang Nabi itu sihir, katakan kegilaan, pahamlah. Nabi itu mukjizat. Di tafsir Al-Quran, kalau wali karomah, paham? Nabi apa tadi? Mukjizat. Kalau wali karomah. Nya kita karmi, tahu karmi Pak? Yang ulat keluar di burit, kenapa? Karmi. Sidin wali, ya kita wala, waluh. Ya kita ini wala lawan waluh. Sidin ini wali. Harus percaya, intinya kita harus percaya beliau itu seorang wali Allah yang alim dan soleh, kekasih Allah. Kalau dia berdoa istajib, langsung mustajab sama Allah. Harus percaya, insya Allah kita dapat keberkahan beliau. Nah, biar pian anaknya pian kada percaya, kada dapat lah ya. Jangan bingung, anak orang alim itu nauzubillah banyak yang dugal-dugal inya kadang mengikuti jalan ayahnya. Biar anak maling, anak perampok, tapi dia tidak mengikuti jalan ayahnya. Dia mengikuti jalan yang baik. Dia tidak mengikuti jalan ayahnya yang salah, merampok, mabuk. Dia tidak mengikuti. Dia mengikuti jalan yang baik, maka dia menjadi orang baik. Dan sebab apa Pak? Mengikuti jalan yang baik. Intinya kita terus berpegang, tamassak, berpegang bahasa Arabnya kepada ulama-ulama yang betul-betul mereka itu sanad, track record, biografinya jelas. Gimana gurunya, ilmunya nih gimana, jelas. Pegang terus ulama seperti itu. Insya Allah kata Allah guru sekumpul bahari kita selamat dunia akhirat. Amin. Terakhir kita membicarakan tadi karomahnya satu, dan lagi di antara karomah beliau dihabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku belayar, kata Muqran, ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, habis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku yang hampir karam tuh, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, sebanyak 3 kali yang mati. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian 2 orang tadi yang memegang kapal sebelah kanan, satunya lagi sebelah kiri, maka berjalan di atas air.
Dan seorang magang sebelah kiri, kemudian beliau itu berhentilah angin topan dengan berkah karomah Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Sekalinya dua orang itu Syekh Saman Al-Madani. Asa yakin kan ya? Biar anak wali, biar ada yakin karena kau juga. Nah, anaknya kok, apalagi murid, apalagi kadang perdapati, paham lah? Biar anaknya tapi ada yakin karena dapat juga. Nah. Ulun ke ini bukan karena apa ulun alim, kayak ulun alim kada, ulun belajar. Paham lah Pak? Kalau ulun kada belajar, bungul aja ulun. Buktinya apa? Adik-adik ulun dahulunya sayang kada belajar, asik dagang aja, akhirnya itu pun didapatnya. Paham lah Pak? Ulun belajar dihimat, menghafal, belajar, keamalan, sholawat, riyadhah, kata Imam Ghazali. Yang bukan abah ulun kiai, kai ulun kiai bukan. Biar abah kayaknya kiai, kalau dia nggak belajar, tetap ya bungol bitambuk Pak. Ada kitabnya Pak. Kata Imam Syafi'i, kamu tuh belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman, kata Imam Syafi'i. Tidak ada seorang itu dilahirkan alim kecuali satu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jelas sudah itu gitu loh, manakibnya pas sudah jamnya nah. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semuanya. Sirul Fatihah. Jadi Syekh Saman Al-Madani itu beliau dilahirkan tahun 1132 Hijriah. Ini berapa Pak? 1400 berapa? 40? 45? Nah, berarti sudah 300 tahun lah, hampir 300 tahun yang lalu. Dan beliau diwafatkan radhiyallahu pada tahun 1189 Hijriah, bulan Zulhijjah. Jadi keberkahan doa kita membaca manaqib beliau atau biografi beliau, sejarah hidup beliau di bulan yang diwafatkannya beliau, Zulhijjah. Makanya kan ada syairnya, Sailillah, Sailillah ya Saman. Di Matapura biasa Pak. Itu qasidah untuk memuji Syekh Saman Al-Madani. Ahababuna fillah, kaumun bakau billah, wa aqsamu billah. Allah sesaman wali Allah. Nah itu diantara saya-sayanya. Mudah-mudahan ada keberkahan doa kita pada subuh hari ini. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma inna natawassalu bima yatawassalu ilaika wa bi alihi wa ashabi zakirin 'alaika wa biman turiyat bihadzal mahali asaruhu wa lahadal hadin sumusu akmaruhu al-wafiqana fi aqwal wa afali khulusin niyat wa tubadil sayyi'ati bil hasanat wa antawsila bi afika darana nufusina wa tunawwiru mishkati ma'rifatika hanadisa qulubina wa hatafana bi atafi khafiyah inda nuzul hadhihi ladzat wa tudrika alsinatana bi tauhidika inda hululil mamat wa kufa anna jarra man zalim wa la takufa anna akufa judi wal makarim wa aminna Allahumma bi abbasi hadzal arif akbar bahir muhit anwar wa dihilna fi sirki jahin azim wa bawina bi ma'bati jannatin na'im wa ansur alina bi hilal mawahib wa hablana ya Allah bi rahmati alaika bulughal ma'arif wa nahna bi nafa'ati dzikrika wa dzikril jamil wa aridna li asfali ma'rufma bi qurasin majil wa ghfir Allahumma liman asasa hadzal makan sa'id wa walidayhi wa alihi wa tabi'ina bi kulli salihin majid wa jazihim bil ihsani ihsana bi sayyiati kufrana wa sallallahu ala khairil anam wa alihi wa sahbihi baradil kiram ma asbat uzunun lisama idzikum alam wa faza bi rukubi jawil qadimi bil maidan yusrita wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rabbil subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillahi alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
harga